Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya IRPS Mobile. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bertahan yang baik dan benar ya di eFootball 2022 ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri ya bahwasanya ketika kita bertahan ataupun mengejar pemain ataupun ngepres pemain tersebut, terkadang itu membuat menjadi lobang dan kalian bisa kena serangan balik ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara bertahan yang baik dan benar agar kita tidak mudah ya pertahanan kita dibobol oleh lawan kita. Oke, langsung saja kita main di bagian ini ya teman-teman. Langsung aja saya contohkan, kita let's go bermain di divisi ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba langsung kita ke dalam in gamenya. Let's get started. Nah, sebelum ke in gamenya kita harus buat tutorial terlebih dahulu untuk cara bertahan ya, pencetannya ya teman-teman ya. Kalau bahasa kalian apa saya nggak tahu ya teman-teman. Nah, jadi misalkan kita mau ngepres dua orang, kalian klik tekanan aja, tekanan tahan, terus kalian usahakan kursor bawahnya ke atas ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika lawan itu mendapat bola seperti itu ya, jadi kalian untuk mengejarnya ngepres kali dua itu tekan, nah tahan, dan lalu arahkan ke atas ya sambil ditahan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, jadi dia mengejar dua orang ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, untuk mungkin kalian yang pemula yang belum tahu untuk ngepres dua orang seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian single pressure ataupun untuk satu orang mengejar ya, seperti ini kita kasih aja lawan mendapat bola. Nah, gampang banget ya, klik aja tekanan tahan seperti ini. Nah, ini satu orang mengejarnya. Jadi ini jangan pernah kalian lepasin ya. Nah, jadi jangan pernah kalian lepasin, biarkan aja dia ngejar sendiri. Jangan, jadi analognya juga jangan kalian main-mainkan, oke? Seperti itu teman-teman ya, untuk mengejar atau mengepres satu orang seperti itu. Nah, klik ganti, kemudian kita ngepres satu orang aja seperti ini. Tahan ya sambil kejar. Nah, tahan seperti itu ya teman-teman ya, untuk menggunakan single pressure ataupun cara mengejar bola ataupun ngepres pemain lawan untuk bertahan seperti itu ya, cara merebut bola. Nah, kemudian kalau misalkan untuk majukan kiper, kalian klik tahan, kemudian nah geser dia ke bawah seperti itu. Lihat kipernya maju ya teman-teman. Oke, dapat. Nah, cara untuk bertahan ataupun mengejar bola dari lawan yaitu kalian harus klik tekanan tahan, kemudian kalian klik bawah seperti ini, maka kipernya maju. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk mengantisipasi biar gak mudah gol ataupun kipernya juga ikut maju. Nah, bisa lihat ya kiper saya maju. Nah, seperti itu ya, udah keluar di kotak penalti malahan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita langsung aja ke in gamenya langsung biar kalian paham untuk mengatasi biar nggak mudah kebobolan dari lawan. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sudah berada di in gamenya teman-teman. Kita mau mengatur formasi dulu. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasannya ya kalian harus mempunyai back yang tangguh juga ya. Itu adalah syarat yang paling minimum banget buat kalian agar bertahannya lebih bagus. Dan kemudian di sini ya, kalau misalkan kalian mau bertahan sebenarnya ya, kalian mau misalkan main bertahan ya, kalian harus menggunakan penguasaan bola ya. Kalau misalkan kalian mau bermainnya lebih defensif ya, jadi saya sarankan kalian menggunakan gaya main tim itu penguasaan bola ataupun umpan panjang ya teman-teman ya. Dua itu aja itu udah cukup buat kalian ya untuk bermain bertahan. Kemudian kalau misalkan kalian mau main bertahan, kalian juga bisa menggunakan formasi yang backnya 5 ya teman-teman itu. Oke, itu syarat yang minimum. Dan kemudian kalau di sini saya menggunakan 4 back aja, jadi mungkin kalian ada juga menggunakan formasi ini. Jadi let's go aja ya, kita ke gamenya. Nah, oke teman-teman ya, kita kecilin dulu suaranya. Oke, udah nggak ada suara komentatornya. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja untuk bermain langsung di game eFootball 2022-nya. Jadi saya merecord langsung di game ini biar teman-teman semua tahu bagaimana cara bertahan di eFootball 2022 ini ya. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa double press ya teman-teman, seperti ini ya. Mungkin kalian udah tahu juga caranya untuk double press. Jadi misalkan posisi yang paling penting itu posisi bertahan ya teman-teman ya, ataupun defensifnya. Nah, di sini kita bisa mengejar dua orang seperti ini. Saya mencontohkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk mengejar dua orang. Kalau misalkan kalian mau mengejar dua orang, kalian bisa klik tekanan ya teman-teman ya. Nanti ya
Nah, biar ini tekanan ya. Klik tekanan tahan, kemudian kalian klik tekanan sambil geser ke atas ya, seperti itu teman-teman, untuk ngejar 2. Nah, ini kenapa kita kebobolan pada saat ini ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ketika kalian melakukan press kepada pemain lawan ya teman-teman. Kenapa kita bisa kebobolan? Nah, karena kalian ya ngepress 2 orang itu di saat di depan kotak penalti ataupun di bagian tengah sini ya. Nah, di bagian area sini. Kalau misalkan kalian bagian area sana tadi ya, kalau misalkan kalian ngepress 2 orang itu sangat-sangat jangan dipakai teman-teman ya. Kalaupun memang itu terdesak ya. Kalau misalkan nggak terdesak seperti tadi, jangan kalian pakai ya, karena hal tersebut bisa membuat kalian kena serangan balik. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ngepress, kalian cukup di bagian area sini aja. Nah, seperti ini. Untuk area ini saya sangat menganjurkan banget kepada teman-teman semuanya, untuk di bagian area sini kalian press aja 2 orang untuk bagian area sini. Nah, jika area yang sudah lewat, misalkan area sini, kalian jangan lagi ngepress 2 orang, jadi cukup 1 orang aja seperti ini. Nah ya, nah seperti itu teman-teman, jadi cukup 1 orang aja ya kita mengejar. Nah, seperti itu, jadi kita mudah dan gampang banget untuk buat serangan balik. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, ini gampang banget saya untuk menggunakan serangan balik ya, ketika kita ngepress hanya 1 orang di bagian itu. Nah, jadi kita bermain santai aja. Jadi main eFootball ini santai aja teman-teman ya. Jadi jangan kalian gerasak-gerusuk bermainnya sehingga kalian mudah diserang balik. Nah, bisa lihat ya, ketika mereka udah lewat di bagian sini, cukup 1 orang aja mengejar. Nah, seperti itu. Jangan kalian buat ngepress ya 2 orang, kan press pemain itu kalian rebut dari bolanya dari lawan, itu menggunakan 2 orang itu jangan. Nah, kalau misalkan udah di samping bagian sini, jadikan press aja 2 orang ya, seperti itu. Nah, jadi biar gampang posisi pemainnya itu. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan kalian 2 orang mengejar tadi di posisi yang di bagian sini ya, maka back tengahnya itu akan hilang teman-teman ya. Jadi backnya hilang dan kalian bisa kena serangan balik. Nah, makanya saya anjurkan kalian untuk di bagian posisi seperti ini ya, di bagian sini aja kalian bisa ngepress 2 orang. Caranya kalian udah pada tahu lah ya. Kalau misalkan untuk kita bisa ngepress 2 orang ya, itu klik tekanan ya, nanti kita ajarkan. Nah, sini klik tekanan ya. Nah, ini ngepress 1 orang. Oke, kita main dulu, tunggu sampai dia dapat ya teman-teman. Oke, kita oper dulu, main santai. Oke, kita serang dulu ya teman-teman. Oke, offside. Nah, saya ulangi lagi ya para teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan kalian mau merebut bolanya dari lawan, itu kalian harus ngepress 2 orang itu di area ini aja, di area di bagian kotak penalti, di bagian area ini aja, setengah lapangan di bagian sini. Nah, di bagian lawan ini ya. Nah, 2 orang. Nah, kalau sudah masuk di bagian area sini, maka kalian press 1 orang aja ya. 1 orang aja, jangan 2 orang ya, seperti ini. 1 orang aja. Nah, ini udah cukup ya. Jangan 2 orang. Kalau 2 orang nanti kalian kecolongan dan mudah dibobol orang lain ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalian juga sangat mudah untuk menggunakan serangan balik nanti. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk cara yang simple dan cara yang mudah, yang sangat dasar yang perlu kalian ketahui untuk melakukan bertahan ataupun kalian ngepress pemain lawan dengan mudah ya teman-teman. Nah, itu merupakan cara yang pertama ataupun yang kedua ya. Nah, ini kita oper aja, main santai dulu. Kita harus ngejar kebobolan kita dulu ya teman-teman ya, karena kita kebobolan 1-0 ya. Oke, kita corner kick dulu. Kita main biasa aja terlebih dahulu. Jadi main santai aja ya. Jadi kalau misalkan kalian main gerasak gerusuk, itu yang membuat kalian bisa kalah ya teman-teman. Nah, ini langsung aja. Nah, seperti itu kan gampang untuk membobol gawangnya. Jadi santai aja, jangan langsung shooting ataupun apa. Jadi kalian lihat posisi ya, intinya lihat posisi pemain. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk bagian sini press aja 2 orang. Nah, untuk di bagian sini cukup press 1 orang aja. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang untuk merebut bola dari lawan. Nah, kemudian misalkan kalian mau bertanya ya teman-teman, gimana bang cara majuin kiper ataupun apa dan lain-lainnya ya. Nah, kalian bisa nanti untuk memajukan kiper ya, kalian bisa menggunakan cara ini ya. Nah, jadi di video ini ya saya udah main berapa kali di bagian sini, cuman nggak ada musuh itu terlalu nyerang banget, jadi sehingga saya nggak bisa buat untuk kiper saya maju. Jadi saya buat di bagian, saya nge-record di bagian
gameplay saya yang ini ya teman-teman ya, untuk bisa memajukan kiper. Oke, kita lihat juga aja masuk ke bagian gameplay ini ya. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman, ketika kalian backnya ketinggalan jauh seperti ini, nah ini posisi satu-satunya bertahan itu kalian majukan kiper kalian. Nah ketika kalian majukan kiper kalian, jadi otomatis lawan itu belum sempat untuk melakukan tendangan bola, kalian langsung masuk ke bagian situ. Nah sehingga nggak bisa pemain lawan itu untuk membobol gawang kalian karena kalian udah memajukan kiper kalian dengan tepat waktu ya. Ingat ya, kalian harus tepat waktu untuk memajukan kiper kita tersebut ya, agar bisa mengantisipasi lawan tersebut ya. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Saya IRPS Mobile, saya undur diri, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video again, dadah.